Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang selalu mengalami belas kasih kerahiman Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha belas kasih, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha cinta. Kita berjumpa kembali dalam permenungan mengenai betapa besar cinta Tuhan Yesus kepada kita, secara khusus di masa Prapaskah, di masa yang penuh rahmat, di mana umat Allah dalam tradisi Gereja Katolik Roma mempersiapkan laku rohani yang tekun bersama saudara-saudara yang lain dalam laku rohani dan laku solidaritas, silih berbagi bagi saudara-saudara yang membutuhkan, maupun juga pertobatan personal. Masa Prapaskah yang kita jalani bersama ini menjadi kesempatan yang sungguh indah dan sungguh penuh rahmat bagi kita bersama. Maka kesempatan ini mari saya mengajak Anda untuk memperdalam terus semakin dekat dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru kita. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup kita. Kesempatan ini menjadi saat yang sungguh indah dan penuh rahmat agar kita semakin dibaharui dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya dalam kesempatan ini ingin mengajak Anda merenungkan betapa cinta Tuhan Yesus itu tanpa batas, tanpa menghitung besarnya pelanggaran dan dosa orang yang ingin ditebusnya, dicintainya, yakni kita. Dan totalitas Allah yang menjelma menjadi manusia, inkarnasi Tuhan Yesus ke tengah-tengah kita, sungguh memiliki konsekuensi besar bagi Allah. Karena dengan firman menjadi manusia berarti masuk kepada kefanaan, ketidakabadian. Namun itu pun dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai jalan untuk mencintai kita dengan salib kudusnya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk merenungkan betapa agung dan indah, luar biasa, dahsyatnya penebusan. Cara Allah menyelamatkan kita ini dengan firman yang kita renungkan bersama dalam kesempatan ini. Saya mengajak Anda untuk merenungkan Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saya akan membacanya dan mari kita nanti merenungkan bersama. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya.
Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita renungkan dalam bacaan ini, bagaimana Yesus yang telah sampai disalib di Golgota bersama orang yang disalib di kanan dan kiri. Dan serdadu-serdadu itu, orang-orang itu yang menyalibkan Yesus karena hari sudah mendekati Sabat, maka mereka akan menurunkan jenazah-jenazah itu dan memastikan bahwa mereka telah mati. Maka mereka meminta izin kepada Pilatus supaya mematahkan kaki yang tersalib itu. Dan mereka diizinkan, para serdadu itu, mematahkan kaki orang yang di kanan dan di kiri Yesus. Namun ketika sampai kepada Yesus yang disalib itu, dan mereka melihat bahwa Yesus sudah wafat, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Namun dikatakan di ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah. Mengalir keluar darah dan air. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, inilah belas kasih penebusan kita. Lambung Yesus yang terbuka karena ditusuk oleh tombak serdadu itu. Secara iman kita yakini menjadi tanda terbukanya surga juga bagi kita. Lambung Yesus yang ditusuk dengan tombak dan terbuka, lalu mengalirlah keluar darah dan air, darah dari lambung Yesus, menjadi tanda bahwa untuk itulah Yesus yang adalah Putra Allah, Firman menjadi manusia untuk menebus, membayar, membebaskan kita, yang menyelamatkan kita dengan cara yang sungguh tidak bisa kita pahami, yakni rahasia salib kudus. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah menjadi masa yang teramat bagi kita bersama untuk memohon supaya Allah membuka pikiran kita, membuka diri kita, membuka hati kita untuk semakin membuka diri agar penebusan Tuhan datang kepada kita. Kita memohon supaya masa Prapaskah dengan pertobatan kita, dengan penyesalan kita, karena kata-kata yang melanggar jalan Tuhan, karena sikap pilihan hidup yang seringkali menyimpang dari jalan Tuhan, karena hati yang seringkali masih beku, kita mohon pengampunan Tuhan. Sekaligus mohon dibaharui dengan dibuka hidup kita, agar darah dan air yang mengalir keluar dari lambung Yesus merasuk, menebus kita, membebaskan kita, menyembuhkan kita dari dosa. Inilah rahasia penebusan Tuhan. Bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan penyelamat, ini adalah jalan keselamatan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama doa-doa Bunda Maria, doa-doa Santo Yosef, bersama doa-doa para kudus di surga, kita memohon berkat Tuhan supaya di masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, kesempatan kita sungguh menjadi rahmat untuk kita semakin memohon kuasa Tuhan, membuka diri kita agar sedalam-dalamnya Allah melimpahkan kuasa
darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus untuk membebaskan kita dari dosa, mempertobatkan kita dari keangkuhan, kesombongan, kebebalan, dan juga keputusasaan kita, dan disembuhkan dengan kuasa Yesus. Dan dengan sengsaranya, dengan salib dan wafatnya, dan dengan kebangkitannya yang mulia, kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh harapan. Anak-anak Tuhan yang memegang janji penebusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Yang barang siapa memandang yang ditinggikan itu, yang adalah Tuhan dan Penyelamat, maka ia akan memiliki hidup yang kekal. Masa Prapaskah menjadi masa yang indah bagi kita, untuk semakin memandang yang ditinggikan itu dalam iman, bahwa Yesus dari salib kudusnya memberikan janji penebusan, janji keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kita mohon supaya masa Prapaskah menjadi masa yang membaharui hidup kita, masa yang memberi kita harapan baru, masa yang membuat kita menjadi lebih lurus di jalan Tuhan, masa yang membuat kita lebih penuh sukacita untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penebus. Maka semoga bersama dengan kuasa darah dan air yang keluar dari lambung Yesus dari salib kudusnya, sungguh membebaskan kita dari ketakutan kita, dari keputusasaan kita, menyembuhkan kita dari kebencian dan amarah kita, menyembuhkan kita dari kelalaian dan kealpaan kita, menyembuhkan kita dari kerakusan, keserakahan kita, menyembuhkan kita dari kecenderungan untuk merendahkan orang lain dengan menertawakan mereka, membuli mereka. Kita disembuhkan juga dengan masa Prapaskah ini dengan kuasa darah dan air yang keluar dari dalam Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih disiplin, lebih tekun, lebih mudah menolong orang lain, lebih bersukacita dalam memaafkan orang lain, dan lebih berani bersaksi Yesus adalah Tuhan Sang Penebus. Maka semoga dengan masa yang rahmat ini, bukan hanya Anda dan saya yang diselamatkan dengan kuasa darah dan air yang keluar dari lambung Kristus dengan masa pertobatan ini, tetapi kita juga memohon agar semakin banyak orang juga dapat memandang yang ditinggikan itu, yang Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Penyelamat, agar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ditebus, dan dikuduskan dalam kuasa darah dan air yang mengalir dari lambung Kristus sebagai jalan keselamatan, penebusan, dan keselamatan. Semoga berkat Allah menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati Anda dan saya, memberkati masa pertobatan ini, dan memberkati kita untuk merayakan Paskah dengan sukacita dan penuh harapan sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dibahagi. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas keselamatan dan penebusan yang berlimpah dengan kuasa Yesus Putra-Mu, Firman yang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kami. Maka biarlah dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan mulia, dengan rahmat rahasia salib, yang dari salib itu mengalirlah darah dan air dari lambung kudus Yesus Putra-Mu untuk menebus kami. Maka semoga masa Prapaskah ini menyembuhkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, dari belenggu kegelapan, dari belenggu keputusasaan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Sukacita dalam pembaharuan hidup, sukacita dalam berbagi dengan sesama, sukacita dalam memikul dan mencintai salib yang kami terima, dan penuh sukacita bersaksi bahwa Yesus Kristus Putra-Mu adalah Tuhan dan Penyelamat. Berilah kami kekuatan dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami semakin banyak juga membawa jiwa-jiwa berkeselamatan dalam nama Yesus Putra-Mu. Semua kami serahkan dalam perlindungan dan keselamatan yang datang daripada-Mu. Seiring juga dengan doa-doa Bunda Maria dan doa-doa para kudus di surga, kami memohon berkat perlindungan dan penyertaan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita dan harapan,
membawa semakin banyak jiwa juga untuk diselamatkan dalam nama Yesus Putra. Karena Engkaulah harapan, sukacita, dan perlindungan kami, Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani masa yang penuh rahmat ini, menyongsong Hari Raya Paskah dengan penuh harapan dan sukacita untuk menjadi anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh kegembiraan sekaligus dengan kekuatan baru, menjadi berkat bagi sesama hanya karena Tuhan mencintai kita. Berkat Tuhan menyertai kita.